Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustiati, NIM 191346 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kampus TEN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Adapun tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir 1 yang diampu oleh Ibu Islamia MAG. Adapun judul yang saya ambil yaitu tentang tafsir surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang teks ayat surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68 dan terjemahannya, mufradat surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68, munasabah surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68, asbabun nuzul surah Al-Furqan ayat 68, penjelasan dari tafsir surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68 dan kesimpulan surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Baik, yang pertama saya akan membacakan surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68 dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbih sujjada wa qiyamah. Walladzina yaqulu rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qauma. Walladzina yad'una ma'allahi ilaha aghara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yahzununa wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Adapun terjemahan dari surah Al-Furqan yaitu ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat 64. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ayat 65. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Ayat 66. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Yang kedua, mufradat Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, artinya yakni hamba-hambanya yang baik. Lafal ayat ini dan kalimat sesudahnya berkedudukan menjadi mubtada, yaitu sampai dengan firman-Nya ulaika yuzauna dan seterusnya tanpa ada jumlah lain yang menyisipinya. Alladzina yamshuna 'alal artinya dengan tenang dan rendah diri. Wa idza khatabahumul jahilun, artinya mengajak mereka berbicara mengenai hal-hal yang tidak disukainya. Qaulu salamah, artinya perkataan yang menghindarkan diri dari dosa. Al-Furqan ayat 64. Walladzina yanbitu lirabbihi sujjada, artinya lafal sujjadan merupakan bentuk jamak dari lafal sajidun. Wa qiyamah, artinya pada malam harinya mereka mengerjakan salat. Al-Furqan ayat 65. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharamah, artinya yang abadi. Al-Furqan ayat 66. Innaha sa'at, artinya sejelek-jelek.
mustaqarra wa muqamah, artinya yakni jahanam adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang paling buruk. Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu, artinya hartanya kepada anak-anak mereka. Lam yushrifu wa lam yaqturu, artinya dapat dibaca yaqturu dan yaqtiru, artinya tidak mempersempit pembelanjaannya. Wa kana, artinya nafkah mereka. Baina dzalik, artinya di antara berlebih-lebih dan kikir. Qauman, yakni di tengah-tengah. Al-Furqan ayat 68. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan aghara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallah, artinya membunuhnya. Allahu ila bil haqqi wa la yahzanuna wa ma yaf'al dzalik, ketiga perbuatan tadi yalqa asama hukumannya. Yang ketiga, munasabah Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Al-Furqan ayat 63. Setelah yang lalu berbicara tentang pergantian malam dan siang yang antara lain dijadikan Allah peluang untuk berzikir dan bersyukur, kini diuraikan sifat hambanya yang memanfaatkan sebaik mungkin peluang itu. Al-Baihaqi berpendapat bahwa ayat yang menguraikan sifat hamba-hamba Allah yang taat ini berhubungan dengan awal surah yang berbicara tentang fungsi Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Al-Furqan ayat 64. Setelah menjelaskan ibad ar-Rahman di siang hari dalam interaksi mereka dengan sesama manusia, kini diuraikan keadaan mereka di malam hari. Al-Furqan ayat 65 sampai 66. Setelah ayat-ayat yang lalu diuraikan aktivitas ibad ar-Rahman pada malam dan siang hari terhadap makhluk dan khalik, ayat di atas menggambarkan sikap kejiwaan mereka. Al-Furqan ayat 67. Setelah menyebutkan hubungan hamba-hamba Allah itu dengan makhluk, kini dilukiskan sifat mereka menyangkut harta benda. Al-Furqan ayat 68. Setelah menyebut sifat-sifat Allah terpuji mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ketaatan serta sikap moderasi mereka, kini diuraikan keterhindaran mereka dari pokok-pokok kedurhakaan. Yang keempat, asbabun nuzul surah Al-Furqan ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una Allaha ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yahzanuna wa ma yaf'al dzalika yalqa athama. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa yang paling besar. Rasulullah SAW menjawab, "Anna taja'alallahi andada wa huwa khalaqaka." Artinya, engkau membuat sekutu kepada Allah padahal Ia yang menjadikanmu. Kelima, penjelasan tafsir surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Al-Furqan ayat 63. Sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih tersebut ialah: pertama, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak dibuat-buat. Kedua, apabila ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan perkataan tersebut. Al-Furqan ayat 64. Ketiga, kemudian Allah menjelaskan pula sikap dan sifat mereka ketika berhubungan dengan Tuhan pencipta alam pada malam hari. Al-Furqan ayat 65. Keempat, mereka selalu mengingat hari akhirat dan hari perhitungan. Mereka yakin bahwa semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan pada hari itu. Al-Furqan ayat 66. Kelima, mereka selalu mengingat hari akhirat dan hari perhitungan. Al-Furqan ayat 67. Keenam, sifat baik lainnya dari orang-orang mukmin adalah mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir.
tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Al-Furqan ayat 68. Dan di samping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Yang terakhir, kesimpulan surah Al-Furqan ayat 63-68. Ayat-ayat ini menjelaskan sifat-sifat dan cara hidup yang hendaknya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang mukmin, yang akan memperoleh derajat dan martabat yang tinggi di sisi Allah. Mereka itu disifatkan oleh Allah bahwa mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati, jauh dari sikap yang menandakan kesombongan atau memandang rendah terhadap sesamanya. Dan jika dalam perjalanan mereka diganggu oleh orang-orang yang jahil dengan kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan di dalam hati mereka, maka mereka tidak akan membalas tindakan itu. Di waktu malam, hamba-hamba Allah itu tidak menghabiskan waktunya dengan hanya tidur saja, tetapi mereka menyela-nyalakannya dengan beribadah kepada Allah, bertahajud, dan berzikir menyebut nama Allah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir surah Al-Furqan ayat 63-68. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.